Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatul Faradila dengan NIM 210330117. Di sini saya akan mempresentasikan draft proposal saya yang berjudul Pengaruh E-Modul Fisika berbasis STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 11 SMA. Nah, langsung saja masuk kepada bab 1, latar belakang. Nah, pada paragraf pertama menjelaskan beberapa keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada abad ke-21, di mana keterampilan itu yaitu berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Nah, paragraf kedua menjelaskan bagaimana pentingnya kemampuan berpikir kritis bagi peserta didik. Nah, dengan adanya kemampuan berpikir kritis ini diharapkan nantinya peserta didik dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat bersaing serta berkompetensi dalam dunia pendidikan. Nah, data yang mendukung dari permasalahan berpikir kritis ini yaitu data PISA, di mana saya di sini mengambil data PISA dari tahun 2018 yang mengatakan bahwa kemampuan berpikir peserta didik itu masih tergolong rendah. Ini tuh dibuktikan dengan peringkat Indonesia yang berada pada peringkat 71 dari 79 negara yang ikut berpartisipasi. Nah, selanjutnya data PISA tahun 2022 juga masih menyatakan bahwa Indonesia tingkat berpikir kritisnya masih rendah, bahkan mengalami penurunan dari tahun 2018. Selain data PISA, juga ada data TIMSS yang mendukung faktor yang mendukung rendahnya keterampilan berpikir kritis peserta didik, di mana data TIMSS pada tahun 2015 mengatakan bahwa peringkat Indonesia itu memperoleh peringkat 45 dari 40 negara yang mengikuti. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berpikir kritis peserta didik itu rendah, yaitu lemahnya kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik, terutama pada soal level tinggi. Nah, selain itu, kurikulum yang tidak menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Nah, untuk faktor utama dari penyebab rendahnya berpikir kritis itu yaitu bahan ajar yang digunakan kurang merangsang pemikiran kritis peserta didik karena menyajikan informasi secara pasif, tanpa mendorong siswa untuk menganalisis, menilai, ataupun memecahkan masalah secara langsung. Nah, adapun solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik yaitu dalam pemilihan bahan ajar. Nah, salah satu bahan ajar yang bisa menjadi solusi ini yaitu modul elektronik atau e-modul. Karena dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, modul dapat menyajikan materinya itu secara interaktif dan menyediakan akses yang fleksibel bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan waktu dan tempat di mana peserta didik tersebut ingin belajar. Nah, selain itu, modul dirancang dengan berbagai aktivitas dan latihan yang menantang yang dapat membantu peserta didik dalam mempertajam kemampuan dalam menganalisis. Nah, dengan melibatkan teknologi juga dapat memberikan pengalaman belajar yang menarik dan menantang. Nah, modul yang sudah saya sebutkan tadi sudah sesuai dengan solusi yang diharapkan, yaitu yang modul yang telah dirancang oleh Bapak Asrizal dan Ibu Naura pada tahun 2022. Nah, dalam penerapan e-modul ini dilakukan dengan pendekatan STEM. Karena kenapa menggunakan pendekatan STEM? Karena pendekatan STEM ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Karena pada pendekatan ini mendorong peserta didik untuk mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan masalah dunia nyata. Melalui proyek-proyek berbasis STEM, peserta didik diajak untuk merancang, memecahkan masalah, menguji solusi yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis.
Nah, dari permasalahan-permasalahan yang sudah saya jelaskan di latar belakang tadi, maka di sini saya ingin mengajukan judul untuk penelitian saya, yaitu pengaruh e-modul berbasis STEM untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 11 SMA. Nah, yang kedua yaitu mengenai identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang, masalah dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, pengaruh penggunaan e-modul berbasis STEM pada proses pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam kategori rendah. Dan yang ketiga, siswa mengalami kesulitan dalam memahami berbagai materi fisika, terutama pada materi gelombang bunyi yang menyebabkan peserta didik itu kesulitan untuk memecahkan masalah yang mengakibatkan kemampuan berpikir kritisnya rendah. Nah, selanjutnya pembatasan masalah. Di sini pembatasan masalah yaitu kemampuan berpikir kritis seorang peserta didik dalam memahami materi gelombang bunyi yang berada di kategori sedang. Nah, yang keempat itu perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kondisi di lapangan, peneliti merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh e-modul berbasis STEM dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 11 SMA. Tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, ada beberapa tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu untuk mengetahui pengaruh e-modul berbasis STEM dalam meningkatkan berpikir kritis peserta didik kelas 11 SMA. Nah, yang terakhir pada bab 1 ini yaitu manfaat penelitian. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini bagi peserta didik yaitu dapat menggunakan perangkat pembelajaran berupa e-modul pembelajaran fisika berbasis STEM sebagai alternatif dalam pembelajaran. Bagi guru, sebagai perangkat pembelajaran yang dapat menunjang peserta didik untuk lebih meningkatkan hasil belajar kognitif dan psikomotorik peserta didik. Yang bagi sekolah, memberikan sumbangan media pembelajaran sebagai perangkat pembelajaran alternatif dalam proses pembelajaran dan peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, khususnya pada pembelajaran fisika. Nah, untuk bagi peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan yang dimiliki peneliti dan merupakan wahana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat di bangku kuliah. Nah, selanjutnya masuk ke bab 2 mengenai kajian teori. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai e-modul, di mana menjelaskan pengertian e-modul, karakteristik e-modul, unsur-unsur e-modul, keunggulan e-modul, kelemahan e-modul, tujuan e-modul, manfaat e-modul. Nah, selanjutnya juga saya menjelaskan mengenai STEM, apa itu STEM, bagaimana ciri-ciri STEM, kelebihan STEM, kekurangan pendekatan STEM, tujuan dari pendekatan STEM, manfaat dari pendekatan STEM, dan langkah-langkah dari pendekatan STEM. Nah, selanjutnya juga menjelaskan kemampuan berpikir kritis, di mana ada pengertian berpikir kritis, komponen berpikir kritis, karakteristik berpikir kritis, pentingnya berpikir kritis, serta indikator dalam berpikir kritis. Nah, selanjutnya yaitu materi yang saya akan teliti, yaitu mengenai gelombang bunyi. Di mana pertama saya jelaskan pengertian gelombang, gelombang bunyi, pengertian gelombang bunyi, sifat-sifat gelombang bunyi, cepat rambat bunyi dalam medium, efek Doppler, serta energi gelombang bunyi. Nah, yang kedua pada bab 2 ini yaitu penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil dari penelitian terdahulu dari Elsa Fitriani pada tahun 2023 yang berjudul Pengaruh e-modul Fisika Terintegrasi STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 MAN 2 Lubuk Sikaping. Nah, di sini peneliti mengatakan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa itu masih tergolong rendah, yaitu kurang dari 50%. Nah, solusi yang diambil dari peneliti adalah mengubah bahan terbuka yang digunakan, yaitu menggunakan e-modul yang terintegrasi STEM. Nah, dalam penelitian ini, langkah yang diambil peneliti yaitu mengambil 2 buah kelas sampel yang dijadikan sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, kelas eksperimen diberi perlakuan berupa e-modul terintegrasi STEM, sedangkan kelas kontrol tidak diberi perlakuan. Nah, dari hasil analisis yang diperoleh,
Kedua kelas terdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen, serta kesamaan rata-rata kedua kelas, yaitu harga TH berada pada daerah persetujuan HO, sehingga dapat dikatakan HI diterima pada taraf nyata, yaitu 0,05. Nah, penelitian lain yaitu yang dilakukan oleh Miftahul Zakiyah yang berjudul Pengaruh Pendekatan Pembelajaran STEM terhadap Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik pada Konsep Jamur. Nah, di sini juga mengatakan bahwa taraf signifikansinya itu sama dengan 0,05. Nah, penelitian lanjutan yaitu yang diteliti oleh Istiqomah yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Berbasis Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics atau STEM terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 10 SMA Perintis 2 Bandar Lampung pada materi Kalar. Nah, analisis data dan pembahasan terdapat perbedaan nilai rata-rata hasil belajar antara pembelajaran sains, teknologi, engineering, mathematics, dan model pembelajaran 5E Learning Cycle yang didapat oleh peserta didik. Nah, selanjutnya yang ketiga pada bab 2 yaitu kerangka berpikir. Nah, adapun kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu pertama dikemukakan dulu permasalahan dalam pembelajaran fisika, kemudian terdapatlah permasalahan yang pertama rendahnya keterampilan berpikir kritis, yang kedua pembelajaran dirasakan kurang menarik sehingga akhir hasil pembelajaran juga kurang memuaskan, dan yang ketiga penerapan model pembelajaran yang kurang optimal. Nah, dari ketiga permasalahan ini maka didapatkanlah solusi yaitu pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, and mathematics dengan menggunakan model STEM dapat melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik. Nah, selanjutnya hipotesis penelitian. Nah, berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang sudah saya jelaskan tadi, maka hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat pengaruh modul berbasis STEM untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 11 SMA. Nah, selanjutnya mengenai bab 3 metodologi penelitian. Di mana yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Ya, penelitian akan dilakukan di SMA N1 sampai Angke, Kabupaten Agam, pada tahun ajaran 2024-2025, semester ganjil yang bertepatan pada tanggal 22 Juli 2024. Nah, metode dan desain penelitian. Metode yang digunakan yaitu kuasi eksperimen atau juga sering dikatakan sebagai eksperimen semu, di mana pelakuan kelas disesuaikan dengan kondisi yang ada. Desain pada penelitian ini adalah non-covalent control group design. Untuk hasil kognitif, pada awal kegiatan penelitian, peserta didik diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Pada penelitian ini, kelompok eksperimen menggunakan modul berbasis STEM dan kelompok kontrol dengan media buku teks. Kedua perlakuan tersebut merupakan variabel X pada penelitian. Nah, di akhir penelitian, peserta dilakukan post-test. Hasil kedua tes merupakan variabel terikat Y yang nantinya akan dipakai sebagai data penelitian. Nah, berikut contoh desain penelitian yang akan dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu yang pertama variabel bebas X yang merupakan modul berbasis STEM, dan yang kedua variabel terikat Y yaitu kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, selanjutnya populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 11 IPA di SMAN 1 sampai Angke tahun ajaran 2024-2025 dengan populasi target seluruh peserta didik kelas 11 IPA di sekolah tersebut. Nah, sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 IPA semester ganjil dengan satu kelas sebagai kelas kontrol dan satu kelas sebagai kelas eksperimen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purpose sampling, yaitu teknik penemuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu kelompok yang memiliki tingkat kemampuan relatif sama di antara dua kelompok tersebut. Ini sudah disesuaikan dengan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran fisika yang mengajar di kelas tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai prosedur penelitian.
ada 3 tahap yang akan dilakukan pada penelitian ini. Yang pertama itu tahap awal, yang dimulai dari studi pendahuluan. Ini dilakukan pengumpulan jurnal. Yang kedua, identifikasi dan merumuskan masalah. Yang ketiga, menyusun perangkat pembelajaran, di mana di sini kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, jadi perangkat pembelajaran yang digunakan berupa modul ajar. Yang ketiga, pembuatan modul berbasis STEM. Selanjutnya, uji kelayakan instrumen penelitian kepada para ahli. Selanjutnya, analisis data hasil uji kelayakan dan menyelesaikan izin penelitian. Nah, setelah didapatkan izin penelitian, masuk ke tahap 2, yaitu tahap pelaksanaan. Di mana pada tahap pelaksanaan ini, pretest kelas eksperimen dan memberikan pretest kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran. Setelah dilaksanakan pembelajaran, diberikan post-test kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, selanjutnya pengisian angket respon siswa pada kelas eksperimen, dan masuk ke tahap akhir, yang berisi analisis data. Setelah dianalisis data, dilakukan uji hipotesis. Nah, setelah dilakukan uji hipotesis, didapatkanlah hasil penelitian, maka setelah itu dapat ditarik kesimpulan. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa tes dan non-tes. Nah, untuk tes itu berupa pilihan ganda. Tesnya dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pretest, tes yang dilakukan di awal pembelajaran, dan post-test, yaitu tes yang dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, sedangkan untuk pengumpulan data non-tes itu digunakan observasi kegiatan peserta didik selama pembelajaran dan mengetahui respon peserta didik terhadap pembelajaran menggunakan modul berbasis STEM, berupa angket yang diberikan pada akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya instrumen penelitian. Ada instrumen untuk tes dan ada instrumen untuk non-tes. Yang non-tes ini berupa angket. Ini contoh tabel kisi-kisi dari instrumen non-tes. Nah, selanjutnya itu teknik analisis data. Untuk data tes itu dapat dilakukan uji normalitas, di mana dapat menggunakan SPSS dengan melakukan langkah-langkah seperti yang sudah dijelaskan di sini. Yang pertama itu menetapkan hipotesis statistik, di mana HO itu dimisalkan sebagai sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, dan HA yaitu sampel berasal dari populasi tidak berdistribusi normal. Nah, kedua, gunakan tingkat signifikannya itu 5%. Yang ketiga, perhatikan signifikan pada output setelah pengolahan data. Dan yang keempat, pengambilan keputusan itu jika signifikan besar 0,05, maka HO diterima, HA ditolak. Dengan kesimpulan sampel berasal dari populasi terdistribusi normal. Nah, begitu juga sebaliknya, jika signifikannya itu kecil dari 0,05. Nah, yang kedua dapat dilakukan uji homogenitas. Yang ketiga dapat dilakukan uji hipotesis, dan yang terakhir yaitu melakukan uji N-gain. Di mana untuk N-gain ini dapat menggunakan rumus skor potest dikurang skor pretest per skor ideal dikurang skor pretest. Nah, untuk analisis data non-test itu analisis data dari angket. Nah, ini ada beberapa kriteria dari analisis angket validasi dan respon siswa. Jika presentasinya 75 sampai 100 itu sangat tinggi, 50 sampai 75 itu tinggi, 25 sampai 50 itu sedang, dan 0 sampai 25 itu rendah. Sehingga untuk persentasenya itu dapat dicari dengan persamaan jumlah skor hasil pengumpulan data per jumlah skor bila setiap butir mendapat skor tinggi dikali 100%. Nah, yang terakhir yaitu hipotesis statistik. Itu dirumuskan pada penelitian ini yaitu HO sebanding dengan mu sama dengan mu0, dan HA dibanding dengan mu tidak sama dengan mu0. Di mana HO itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan modul berbasis STEM terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik, dan HA itu yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan modul berbasis STEM terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, itulah presentasi
pra proposal saya dari bab 1 sampai bab 3, dan ini lampiran daftar pustaka. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.